dipermalukan, merasa dihina gitu misalnya. Sebenarnya kan bukan pernyataannya itu yang membuat dia dipermalukan dan dihina, tapi karena perbuatannya yang disampaikan itu, kan begitu artinya itu. Akhirnya ketahuan nih dong kelakuannya saya, kan begitu dong artinya. Jadi sebenarnya kan bukan pernyataannya itu yang salah, tapi perbuatannya itu yang dia nggak ingin diketahui oleh orang ternyata disampaikan. Nah, penyampaian ini kan juga bukan niat secara mandiri seperti orang yang mengatakan saya akan buka aibnya. Berulang-ulang ada ancaman, saya akan bongkar. Berarti niatnya memang ingin mempermalukan. Kalau ini kan tidak. Ini hanya merupakan suatu klarifikasi penjelasan dari suatu pernyataan, suatu pemberitaan. Jadi saya kira nggak akan ada salahnya kalau menurut kacamata saya sih seperti itu ya. Bang, benar gak sih kalau misalkan secara sisi hukum nih ada salah satu praktisi hukum kalau menghalangi untuk bertemu anak itu bisa dijerat pidana selain mungkin mengajukan hak asuh anak gitu? Menghalangi? Nah, menghalangi semisalnya ya. Bang. Ada sih perbuatan melawan hukumnya kalau menghalangi ya, tapi kan seperti yang kami sampaikan itu kan ini kan bukan perbuatan yang menghalang-halangi seperti itu ya, bukan artinya itu menghambat ya, tapi artinya diciptakan suatu kondisi yang membuat anak ini memang akhirnya tidak, seolah-olah tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya. Kan dari chattingan-chattingan kan ada pertanyaan tuh, kapan akhirnya waktu saya bisa bertemu dengan anak-anak? Kenapa harus dipertanyakan itu? Inilah sikap orang yang gentleman dan berkelas gitu loh. Dia nggak mau main cara sudut sana gitu ya, nggak mau dia main apa namanya itu, main seasal-asalnya saja. Jadi dia tanya dong kepada ibu yang memang memiliki hak untuk menjadi orang yang dipercayakan untuk mengasuh anaknya. Nah, jadi kalau memang misalnya pidananya misalnya seperti itu ya, kita bisa artinya gali lebih dalam. Tapi kita kan nggak mau bicara mengenai masalah pidananya gitu loh. Jadi kita hanya fokus anak. Kita juga nggak akan happy kok. Artinya kalau misalnya kemudian ada pidananya, kemudian pidananya naik karena dia nggak menghalang-halangi, kemudian itu diberikan sanksi pidana, kurungan misalnya seperti itu, kita juga nggak happy karena juga kita nggak ingin ada situasi yang seperti itu. Yang kita inginkan cuma satu, anak-anak itu bisa berkumpul bersama dengan anaknya 2 atau 3 hari dalam seminggu, tiap minggunya ya, sesuai dengan apa yang disepakati bersama, yang harinya bisa dibicarakan dan didiskusikan. Jadi ini bukan artinya itu ada niatan kita untuk menyakiti orang lain, tidak ya. Beda dengan pihak-pihak lain yang memang niatnya ingin menyakiti, melaporkan supaya ada sanksi pidana, ada sanksi kurungan, kan begitu. Kalau kita tidak seperti itu, kita hanya ingin agar anak-anak ini memiliki waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya, karena itu juga adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan anak-anak ini berada dalam lingkungan yang benar-benar aman. Jangan dalam lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa, yang suka membuli orang yang selama ini memberikan nafkah. Jangan suka membuli, mengata-ngatai orang yang merupakan ayah kandung anaknya. Saya kan sudah katakan, di ruangan terbuka aja itu disampaikan, jangan-jangan di ruang tertutup ini juga sering disampaikan. Dan ternyata Ruben sudah mengatakan bahwa dari awal di depan anak-anak pun sudah menyebut Cong kepada Ruben. Nah, jadi kalau misalnya ini terus-menerus dilakukan, bahkan mungkin jangan-jangan lebih intens dilakukan setelah terjadinya perceraian, apalagi setelah kemudian ada perselisihan tentang jadwal bertemu anak dan juga perhitungan mekanisme tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ini mungkin makin intens gitu loh. Bahkan mungkin bukan hanya S-nya saja yang cangcong-cangcong gitu, tapi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu juga menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini yang menurut kami tidak pantas gitu loh. Ya apalagi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu selama ini yang bayar gajinya juga Ruben. Kok tahu Pak? Ada perinciannya. Mbak 1, Mbak 2, Mbak 3, kan berarti mereka tuh yang bayar kan Ruben. Kan begitu, tapi masih juga mungkin terlibat menjadikan Ruben sebagai bahan tertawaan dan candaan, dan mungkin juga didengar oleh anak-anak. Ini yang membuat anak-anak kan nggak sehat pertumbuhan mentalnya. Dan kalau dibilang dia jadi canggung ketemu ayahnya, ya gimana nggak canggung. Kemudian kita mau memakai itu sebagai dasar dan landasan. Tanya sama anaknya, mau nggak sama ayahnya? Loh, anak-anak ini kan masih di bawah umur. Kalau kemudian dia merasa bahwa ayahnya itu bukanlah seseorang yang patut untuk dibanggakan karena cangcong-cangcong ketawain semua, ya lama-lama anak juga akan menjaga jarak. Itu normal, itu lumrah. Ya.
Tapi kami percaya hukum kita tidak akan melihatnya dari kacamata yang seperti itu. Bang, berarti nanti jelang sidang akan ada saksi yang dipanggil juga Pak? Sudah pasti. Ya, selain bukti-bukti tertulis kan pasti akan ada saksi-saksi. Termasuk mungkin Wendy dan Jordi atau Onya sendiri, mereka pasti... Dari kacamata kami, dari pihak kami itu nanti saksi-saksinya akan kita lihat sesuai dengan bagaimana dinamika persidangan, yang sesuai dengan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil kami. Tapi kalau dari sisi mereka ya silakan dia mau hadirkan siapa. Termasuk mantan manajer gak sih Bang? Bisa saja kalau memang itu konteksnya berkaitan dengan masalah anak. Tapi kalau misalnya konteksnya ini tidak masalah anak, tapi masalah hubungan mereka ketika berumah tangga, kan saya sudah katakan ini sudah berlalu. Kita tidak lagi bicara mengenai masalah iya dulu dalam rumah tangga, ya kan kita kan nggak bicara rumah tangga lagi. Rumah tangga mereka sudah bubar di tahun 2024. Jadi kita hanya fokus tentang anak ini sudah berada di tangan orang yang benar apa belum. Bagaimana pola asuhnya, bagaimana pola didiknya. Kan begitu. Ini yang paling penting. Kenapa kok tidak diberikan kesempatan ayahnya untuk bisa berkumpul bersama ayah sama anak-anaknya? Oh, mungkin akan banyak alasan. Oh, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kenapa tidak disampaikan pada waktu adanya pembicaraan di hadapan notaris sehingga lahirlah Akta 39? Ini kan juga jadi pertanyaan. Kenapa nggak di situ? Harusnya terjadi perdebatan. Karena sesuatu dan lain hal kamu tidak boleh ketemu sama anakmu. Kenapa nggak di situ? Kalau sekarang kan terlambat. Kan begitu. Oh karena ini, karena itu. Kemarin dipertemukan juga walaupun singkat. Di bandara udara kan gitu artinya. Disuruh juga anaknya berpelukan sama ayahnya misalnya kayak begitu. Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa. Cuma dibikin seolah-olah ada masalah apa-apa. Yang membuat masyarakat Indonesia yang menyaksikan pemberitaan ini berdebar-debar menunggunya. Kira-kira ada apa ini ya? Kan begitu. Aib apa ini? Ya kan begitu. Ada apa yang mau dibuka ini kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Karena kalau memang mau buka aja. Kalau memang dia merasa dia sudah kebal hukum. Ya. Karena kalau memang dengan sengaja ingin mempermalukan orang lain di depan umum juga itu ada hukumnya. Tapi kalau memang mereka merasa dirinya kebal hukum ya silakan saja. Coba-coba aja. Ya, kita mau lihat. Yes. Oke Bang, cukup. Coba Bang. Oke? Cukup. Tidak pernah ya, artinya itu membahas secara spesifik tentang Gunung Kawi itu dengan kami ya. Karena kan itu bukan konteks persoalan hukum yang sedang kami tangani. Ya, itu kan masalah fenomena sosial, perilaku orang yang masih percaya hal-hal yang berbau mistik ya, dan menjadikan Gunung Kawi itu tempat untuk mendapatkan pesugihan kan begitu ya. Itu tidak pernah kami bahas secara spesifik ya. Tapi kalau misalnya kemudian saya tanya sama Ruben, Ben kamu pernah tahu nggak Gunung Kawi itu? Ya dia bilang dia tahu gitu. Tahu dalam arti kata ya tahu ada Gunung Kawinya. Tapi kalau misalnya Sarwendahnya ke sana apa tidak, saya juga tidak mau bertanya karena memang nggak ada kepentingannya juga saya bertanya. Dan Ruben juga tidak ingin menjelaskan atau tidak mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan seperti itu karena kami hanya fokus anak. Ya Gunung Kawi nanti belakangan diurus. Berarti tahu atau cuman nggak mau komentar aja kali gitu. Kenapa? Ya Bang ya? Sebenarnya berarti tahu tapi nggak mau komentar lebih aja. Mungkin gitu. saja. Ya makanya saya bilang ya sekarang kita hanya fokus anak. Ya kita nggak mau fokus tentang hal-hal yang lain apalagi berkaitan dengan masalah Gunung Kawi. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian sudah banyak orang yang memberikan kesaksian, ya sudah banyak orang yang angkat bicara, termasuk katanya kuncennya juga udah berani menyampaikan orang-orang yang hadir di Gunung Kawi, bahkan ada ruangan khususnya untuk berdoa dan segala macam, dan dia berani menyebutkan nama-nama dan kemudian ada nama itu di dalam daftar nama yang disebutkan. Sebenarnya apalagi yang membuat kita ragu gitu. Ya. Tapi kan biar gimana pun mantan istri Bang, ada rasa prihatin nggak sih? Ya enggak lah, karena sudah putus kan berarti mungkin rasanya juga sudah putus ya, hanya prihatin saja. Nah jadi sekarang saya nggak ngerti nih, harusnya yang dilaporkan juga ya kuncennya kalau memang itu berkaitan dengan masalah Gunung Kawi ya kuncennya dilaporkan karena kan kuncennya ini yang membuat orang jadi akhirnya menggoreng-goreng Gunung Kawi itu karena ada pernyataan itu. Jadi orang mengomentari kan karena ada pemberitaan dan saya kira itu suatu hal yang normal itu. Hidup seperti itulah.
Ya janganlah kita artinya itu mencoba untuk kelihatan jadi malaikat gitu ya, tanpa sayap kan gitu ya, tanpa dosa kan, malaikat tanpa sayap tanpa dosa lagi kan gitu. Jadi jangan. Makanya saya katakan itu bahwa sebagai orang itu harus ikhlas ya. Karena namanya manusia itu pasti ada yang benci, ada yang sayang. Semua benci, iblis namanya, bukan lagi manusia. Semua sayang, malaikat namanya. Jadi kalau kita masih namanya manusia, wajarlah ada yang benci, ada yang sayang. Nikmati aja hidup ini, jangan membuat hal-hal yang aneh. Ya itulah hidup, itulah dinamika kehidupan. Geser.